ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, kita akan mulai mengaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran karya Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Ini ulama mutafannin. Kalau disebut mutafannin, mutabakhir itu artinya dia menguasai semua fan ilmu Islam. Ya, tapi memang namanya setiap ulama seperti dokter. Ada yang dokter itu dokter umum, ada dokter spesialis, ada kalau udah lebih tinggi dia menguasai banyak bidang, tapi tetap yang paling menonjol dalam dirinya adalah satu fan ilmu. Contoh, kalau kita dengar nama Imam Syafi'i, yang terbayang apa? Fikih kan? Dapat fikih. Padahal beliau juga seorang rawi hadis. Beliau juga seorang sufi. Ya, beliau juga syair, punya diwan, karangan syairnya itu. Beliau juga seorang ahli falak dan sebagainya. Tapi yang terkenal di bab fikihnya. Imam Ghazali misalkan. Ya. Termasuk Sayyid Alwi ini. Beliau ini terkenal di yang paling masyhur beliau ini di bab hadis. Min ulama hadis al-Makki, ulama hadis Mekah. Ya, beliau ini yang menang debat melawan bin Baz, dan beliau ini seorang murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, Syekh Yasin Al-Fadani itu ulama ahli hadis Indonesia, Fadan dari Padang. Aslinya dari Padang, Sumatera Barat. Itu dijuluki Musnidud Dunya. Musnid, orang yang memberikan sanad ad-dunya, dari seluruh dunia. Ya, Ustaz, waktu di Mesir itu rata-rata guru kami yang sepuh-sepuh itu pasti murid atau ngambil sanad hadisnya daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Dan ini muridnya Syekh Sayyid Al-Hasani karena beliau turunan Sayyidina Hasan, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Maliki karena nisbah kepada madhabnya dari ayahnya. Ekhonya bisa dikurang. Ekhonya. Ini kita membahas tentang Quran. Tadi beliau terkenal tentang sebagai ulama hadis kan. Tapi ini kita membahas tentang Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran. Qawaid dari kata qaidah. Qaidatun qaidatani qawaidu. Ulangi. Qaidatun qaidatani qawaidu. Qawaidu. Kalau sudah qawaidu tidak boleh pakai tanwin. Namanya dalam ilmu nahwu isim ghair munsharif. Seperti masajidu, mafatihu, kawakibu. Kalau sudah bentuknya hamzah, fathah, alif, kasrah, dhammah, itu namanya sighat muntahal jumu'. Apa? Muntahal jumu'. Belum ngerti Ustaz? Nanti ngerti insyaallah. Yang penting dengar dulu istilahnya ya. Qaidatun. Qaidatani jamaknya adalah qawaidu. Ini namanya jamak sighat muntahal jumu'. Sighat artinya bentuk, muntaha artinya ujung, intaha yantahi intihan. Intihaan fahuwa muntahin wa dzaka muntaha. Al-jumu' yaitu jamak. Sighat muntahal jumu', bentuk terakhir dari jamak. Jadi ada jamak itu bisa dijamakkan kembali. Kan gelas, apa bahasa Arabnya? Kubun, 1 gelas, 2 gelas, kubani, 3 gelas, akwabun. Ya, kalau gelasnya udah betul-betul pakai peci itu sapinya. Pecinya ember baskom. Hiburan dari Allah ya, hiburan. Kalau banyak gelas yang jadi sudah jamak kan akwabun, itu masih jamak taksir. Apa? Jamak itu kan ada 2 kan? Ada jamak taksir, ada jamak salim. Nanti jamak salim terbagi 2, mudzakkar salim, muannas salim. Jamak taksir bentuknya ada 6.
Ada ziyadah, ada tankis, ada ziyadah plus tankis, ada taghir plus tankis, macam-macam. Nah, dari jamak taksir ini bisa dijamakkan kembali. Ujungnya jamak namanya sighat muntahal jumu' dan bentuknya mirip. Bentuknya gimana? Pasti fathah, alif, kasrah. Nah, terkadang ada ya, terkadang tidak. Setelah kasrah ini, seperti mafatihu itu jama daripada miftahun, kunci. Banyak kunci artinya mafatih. Ada masjidun, masjidani, masajidu. Ya, termasuk ini qaidatun, qaidatani, qawaidu. Namanya muntahal jumu', termasuk daripada isim ghair munsharif. Kalau ghair munsharif berarti tidak boleh menerima tanwin. Paham dong? Nanti belajar sama Ustaz Syamsul Alfiyah tentang apa namanya ghair munsharif. Ustaz dulu sama Ami itu guru kita, guru Ustaz sama Ustaz Syamsul itu semua qaidah dinazamkan. Jadi mudah dihafal. Contohnya di masalah ghair munsharif itu dinazamkan, Ustaz masih ingat? Kelas 2 saya belajar ya. Kalian ya. Itu ijma' wazin adilan an nisbi ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Itu nazamnya. Ijma' wazin adilan an nisbi ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Nanti yang syarat jawab dinazamkan lagi. Murwan hiwa wasal wa'rid bihadhihi mita man warju kadza fal wasfu qad kamula. Sama. Jadi nazam itu kenapa suka nazam itu untuk tasahul, memudahkan kita untuk menghafal. Kan menyanyi itu mudah kan? Mudah dihafal kan? Tapi kalau kamu ngafalnya itu baca aja itu sulit. Ya. Kalau dinadakan, dinazamkan itu mudah. Ijma' wazin adilan, ijma' jamak sifat muntahal jumu' wazin dan wazan daripada ahmada af'ala, adilan adil seperti amir jadi Omar, terus raqib wazid ujmatan, raqib yang murakkab seperti ka'alabaka atau hadramaut. Terus apa? Wazid dan ziyadah alif nun seperti Ramadan, Utsman. Makanya di niat Ramadan itu nawaitu suma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Nah, apa nih? Nah, kenapa nak? Karena ghair munsharif. Seolah sekilas betul, tapi yang tepat adalah Ramadhani. Karena Ramadhani dia menjadi idhofah lagi. Bagaimana? Hadhihish sanati. Kan sanatinya menggunakan kasrah kan? Maka Ramadan menjadi mudhaf bagi pada sanati. Ghair munsharif batal ke ghair munsharifannya dengan dua hal. Satu, kemasukan alif lam, yang kedua menjadi mudhaf. Contohnya mana? Nah, ini jadi kebanyakan nahunya nanti ya. Terus saya senang biar kalian terangsang. Minimal sekarang dengar dulu, walaupun belum paham, dengar dulu. Oh, ada istilah sifat muntahal jumu', ada ghair munsharif. Oh, ada ini. Nanti kalian bisa mencari sendiri, mengkaji mutola'ah. Ilmu itu kata Siti Luqman ya, yang dikutip dari kitab-kitab ulama, rukunnya ada 3 kan? Pertama apa? Syaikhun fattah. Guru yang memang alim, yang mengerti tentang ilmu tersebut. Ya, jadi kalau gurunya ngajarnya nggak ngerti, apalagi muridnya, pasti tambah nggak ngerti. Yang kedua apa? Kutubun sihah. Kitab yang ada menjadi referensi, menjadi rujukan. Ya, kalau nggak pakai kitab namanya tabligh, bukan ta'lim. Menyampaikan saja secara umum tematik, kajian-kajian deh. Nah, kalau ini ta'lim namanya. Ada guru, ada murid, ada kitab referensi. Yang ketiga apa? Mudzakarah wa ilhah. Ini yang penting nih, yang jarang dilakukan santri. Mudzakarah setelah beres ngaji, nggak harus pulang dari ngaji. Bisa diatur waktunya malam sebelum tidur, duduk Asep sama Yusuf. Dibahas apa yang tadi dibahas oleh Ustaz gitu. Didiskusikan, didebatkan kalau perlu. Sehingga mudzakarah wa ilhah dan betul-betul apa? Mujahadah. Sungguh-sungguh itu rukun ilmu, baru kamu bisa dapat. Ya, kembali ini kitab Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau ulama yang wafat di tahun 2015, wafat hari Jumat di bulan Ramadan.
Hari Jumat tidak kena hisab, Ramadan tidak kena hisab. Jadi beliau wafat di hari Jumat di bulan Ramadan. Masyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kirim Al-Fatihah dulu untuk musannif dan guru-guru kita. Lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun fi 'ulumil Qur'an allati hiya yang awal. Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil huda wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil hasyr wan najah. Amma ba'd. Ya, setelah muqaddimah dan bersalawat, hadhihi tulisan-tulisan ini usuliyatun adalah kaidah yang usul. Usul itu apa? Pokok, akarnya, pondasinya, asasnya. Ya. Yajibu ala kulli man arada ay yatawassa'a fi qira'ati kutubi ulumil Qur'an ma'rifatuha. Yajibu, wajib bagi siapa, ala kullin, maksudnya kullim ri'in, kasih tanwin iwad di situ ya. Seperti walikulli wijhatun huwa muwalliha. Asalnya walikulli mri'in wijhatun huwa muwalliha. Karena kalau kulli pasti dia jar majrur kan. Tapi di situ walikulli wijhatun kan, dhammah, harusnya wijhatin. Nah, di Al-Qur'an itu tertulis seperti itu. Man arada, bagi siapa yang ingin ayyatawassa'a, untuk memperluas fi qira'ati kutubi ulumil Qur'an, untuk membaca kitab-kitab yang membahas tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ma'rifatuha, wajib untuk mengetahuinya. Li'annaha, sesungguhnya ia, muqaddimatun la budda minha lil mubtadi'in. Kitab ini ditulis ya sebagai muqaddimah, awalan, la budda minha lil mubtadi'in, yang wajib dipelajari oleh para mubtadi. Seperti kita nih, orang-orang yang kelas ilmunya masih rendah, mubtadi'in. Min tulabil ilmi syarif, daripada penuntut ilmu agama yang mulia ini. Waqad sammainaha, dan telah kami namai kitab ini, kata Sayyid Alawi, al-qawaidul asasiyah, kaidah-kaidah asasiyah fi ulumil Qur'an, dalam ilmu Al-Qur'an. Nas'alullah, aku meminta kepada Allah Ta'ala, yang maha tinggi Allah, ayanfa'a, agar memberikan manfaat biha, dengan kitabku ini, kama nafa'a bi aslihal musamma, sebagaimana diberi manfaat bi aslihal musamma, yaitu asal daripada musamma yang beri nama Zubdatul Itqan. Asalnya namanya ini bukan qawaidul asasiyah, namanya adalah Zubdatul Itqan. Ya, dia zubda itu dari kata zabid. Zabid itu apa? Kamu kalau di Arab, di Mesir, beli yogurt itu disebutnya zabid. Nah, zabid itu hasil perasan, yang artinya inti. Itqan, daripada kekuatan. Itqan di sini maksudnya mutqin, yang betul-betul faham Al-Qur'an. Zubdatul Itqan. Waqad qara'tu, sungguh aku telah baca, kata Sayyid Muhammad, kutubah hadzal ilmi, kitab-kitab yang membahas tentang ilmu Al-Qur'an, ala jumlatin minal a'immah, dengan jumlah yang banyak daripada a'immah, daripada imam-imam, ulama-ulama besar di bidang Quran. Minhum, diantaranya Sayyidil Walid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Diantaranya adalah ayahku sendiri, kitab daripada ayahku sendiri, Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Wa arwihi anhum bi asanidil mufassalah fi kutubil asanid, dan aku telah meriwayatkan anhum, daripadanya, bi asanidil mufassalah, dari sanad-sanadnya yang mufassalah, yang terpisah-pisah. Ya, jadi ayahnya beliau ini juga ulama Quran dan ulama hadis yang meriwayatkan sanad. Ya. Fi kutubil asanid. Wa nadhkuru huna, dan kami sebutkan di sini, sanada ashhari kutubi hadzal fanni, sanad yang paling masyhur dalam dari kitab-kitab yang membahas tentang fan ini, fan ilmu.
Ya, jadi kamu kalau disebut fannun, fan itu pasti salah maksudnya adalah cabang ilmu. Contoh kita mendengar misalkan ulama siapa di Indonesia misalkan Quraisy Shihab. Nah itu fannya apa? Oh pasti orang nanya begitu. Fannya apa? Maksudnya apa? Spesialisasinya apa? Di bidang Quran. Walaupun ilmu nahunya beliau alim, ilmu sorofnya alim, di ilmu lainnya mungkin alim, tapi memang terkenalnya di ilmu Quran, tafsir dan sebagainya kan. Jarang ulama itu yang seperti Imam Ghazali, masyhur di semua fan. Dan beliau Imam Ghazali itu menulis kitab di semua fan. Ya. Masyhur di semua fan. Hanya satu bidang yang beliau itu dengan tawadhu beliau mengatakan beliau tidak begitu ahli. Tapi tidak begitu ahlinya beliau itu julukannya Hujjatul Islam. Imam Ghazali itu Hujjatul Islam itu minimal orang yang hafal 1 juta hadis tuh. Kita 10 hadis aja hilang laptop, hilang hadis kan? Ya, hilang tulisan, hilang hafalan tuh. Beliau itu dengan sanad riwayat itu. Tapi beliau masih mengakui bahwa ilmuku di bidang hadis, kata Imam Ghazali itu misjaf. Misjaf itu artinya tidak terlalu kuat seperti ilmuku di bidang lain. Karena Imam Ghazali itu menulis di bidang usul fikih banyak kitab. Ya, Al-Mustashfa misalnya. Di bidang fikih menulis ya Al-Wajiz, Al-Wasit, terus Mukhtasar dan sebagainya. Kemudian di bidang tasawuf menulis Minhajul Abidin, Ya Ayyuhal Walad, Minhajul Arifin dan sebagainya. Kemudian di bidang apa lagi? Di bidang falak menulis, di bidang filsafat menulis, di bidang pengobatan menulis, di bidang Masya Allah, Imam Ghazali. Kalau kita membahas karyanya saja Imam Ghazali, itu nggak cukup tuh pagi sampai sore. Membahas karyanya saja. Itu namanya Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Jadi kalau kamu punya anak kasih nama Muhammad, nanti anaknya suruh ngasih nama. Punya anak lagi cucu Muhammad. Punya anak lagi namanya Muhammad. Ya, yalla Muhammad. Zayak. Amil ايه؟ Anda kuis sih? Jadi Muhammad bin Muhammad. Enak tuh kalau nyebut nasabnya. Kamu siapa? Ana Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. Panjangannya apa? Muhammad. Jadi Muhammad terus namanya. Abu Hamid Al-Ghazali. Jarang yang seperti beliau itu, nadir, langka, dan disebutnya qanqa. Qanqa itu apa ya? Seperti kibrit ahmar. Burung poniks, tahu burung poniks, pernah dengar? Pernah dengar? Tapi pernah lihat nggak? Itu ada atau nggak ada? Hah? Burung poniks itu kan nggak ada secara real. Tapi kalau orang disebut burung poniks ada di bayangannya, burung legenda yang indah, ada apinya, buntutnya dan bla. Ya. Nah itu ulama seperti itu disebut ulama lainnya seperti konko itu. Ada wujudnya tapi kayak nggak ada. Maksudnya asing. Jarang bisa sampai makom itu tuh, sulit sekali. Ya, walaupun kamu berupaya sekuat tenaga. Dan Imam Ghazali itu sudah jadi rektor Nizamiyah di Universitas Nizamiyah dulu, kerajaan Malik Muluk Nizamiyah. Beliau meninggalkan jabatannya untuk menjadi apa? Marbot masjid. Bayangkan itu. Kalau sekarang tuh mungkin sekelas Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Sayyid Ahmad Thayyib Al-Hasan itu ditinggalkan jabatannya, pindah ke masjid, jadi apa? Jadi marbot. Agar orang nggak tahu. Asalnya karena apa? Satu waktu beliau ditanya oleh perempuan tentang masalah haid, karena ulama fakih itu kan begitu. Dan ketika sholat, Imam Ghazali ini mengimami adiknya ini Imam Ahmad bin Muhammad. Ini terkenal orang yang kasyaf. Kasyaf itu apa? Bisa melihat yang batin gitu, yang zahir, yang batin. Ketika sholat, adiknya ini mufaraqah. Apa mufaraqah itu? Keluar dari jamaah. Udah nggak mau makmum ke kakaknya sendiri. Semua orang berebut jadi makmum Ghazali, adiknya malah lari. Setelah mufaraqah, sehari, 2 hari, 3 hari, penasaran dipanggil. Ahmad, ta'an. Kenapa, Ahmad? Sirahnya klip, minor gelem sholat dengan buriki, tekun klip. What's wrong with you? Or what's wrong with me? Apa salah aku, apa salah kamu? Kenapa kamu gak mau sholat di belakang aku? Kata Ahmad apa? Gampang kan? Preman Arab sholat di buri kakak mau getih kabeh burine.
Bajunya kakak kan pakai getih ya. Paham maksudnya? Baju kakak itu banyak darahnya. Bagaimana saya mau sholat di belakang orang yang banyak najis? Kaget Ghazali. Tapi Ghazali orang paham. Maksudnya apa? Kenapa disebut banyak darah? Karena ketika sholat Ghazali nggak khusyuk pada Allah, dia memikirkan masalah haid. Haid itu apa? Darah. Dan di mata Imam Ahmad, murid adik daripada Ghazali, kelihatan ada darah yang menempel di jubah Ghazali. Akhirnya sorbannya ditaruh, jubahnya ditaruh, dia menjalani suluk salik, perjalanan spiritual. Itu orang yang betul-betul murni ingin Allah. Dia tinggalkan semua tuh, jabatan, gengsi, kehormatan semua. Coba karena satu kejadian itu. Coba kalau kita, kakangnya bajunya penuh getih, mata siripnya bitong. Iya kan? Kalau kita tuh kan gitu. Yang penting saya benar, orang yang salah gitu kan. Imam Ghazali enggak, langsung dia, Masya Allah. Ini indah ya. Indah kalau cerita ulama-ulama dulu. Nanti kita kaji kitabnya, namanya Hilyatul Awliya. Ada namanya Bustanul Arifin. Itu cerita-cerita keindahan ulama. Ada lagi disebutnya Qatratun Nada fi Hikayatil Ulama. Tetesan embun dari kisah hidup para ulama. Itu indah sekali kita baca kehidupan mereka itu ya. Maka kalau kamu mau jadi pribadi yang indah, jadi ulama. Sulit Ustaz. Nah, syarat ulama di Al-Quran itu yang mutlak apa? Yakhsyallah, takut pada Allah. Jadi ada syarat iman, ada syarat ilmu. Syarat ilmu, ya mungkin yang tadi, yang udah profesor, doktor, segala macam, tapi belum tentu lulus syarat iman. Syarat iman itu yakhsyallah, khasyatullah, takutnya pada Allah saja. Yang benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah. Tidak peduli dia dibenci orang, tidak peduli cemooh orang, tidak memikirkan kehormatan dari orang. Imam Jalal bin Rumi itu pernah disuruh gurunya, mengundang gurunya untuk makan di rumahnya. Ketika mau makan, ini guru yang pintar-pintar bias ya, mendidik. Kata gurunya apa? Saya nggak mau makan di sini kalau nggak ada khamar. Kaget. Jalal Rumi, gurunya Samsudin, nggak mau guru. Gimana? Tapi murid yang husnudzon, dia enggak. Kalau kita kan dia asar guru wong edan. Masa orang pengen mangan khamar dikit, ulama apa? Enggak. Nurut aja, jalan itu. Dia pergi ke toko Nasrani malam-malam beli khamar. Pulang nenteng khamar, dilihat anak muda. Siapa? Ar-Rumi beli khamar. Rumi ini imam masjid, ulama besar, qadhi, mufti, alim kabir. Nenteng khamar malam-malam. Teriak anak muda ini, "Woi, berkumpul, ijma'u ayuhan nas, kumpul." Ada apa noh? Tuh lihat si Rumi tuh pulang bawa minuman. Ibaratnya sekrat tuh. Apa yang dilakukan masyarakat karena kecewa? Nah, ini masyarakat nggak tabayun dulu. Dicekel, digebuki, Jalaluddin. Dihancurin itunya minumannya, digebuki sampai banyak. Udah lama datang gurunya, pas lagi digebukin. Berhenti kata gurunya. Kenapa dia digebukin? Karena dia penipu. Masa imam masjid bawa minuman malam hari? Kamu lihat dia minum nggak? Kata guru. Enggak. Astagfirullah, kata masyarakat. Saya yang nyuruh dia beli minuman itu. Berarti Anda yang nyuruh? Ya, saya yang nyuruh. Untuk apa Tuan Guru? Untuk mendidik dia. Kenapa? Karena selama ini di hatinya penuh dengan cinta dunia. Di hatinya penuh dengan haus akan rasa hormat. Ingin dihormati manusia. Sambil menangis, gurunya berkata kepada Rumi, "Ya Rumi, bagaimana rasanya? Reputasi dan kehormatan yang sudah kau pupuk bertahun-tahun di mata manusia, dihormati oleh manusia, hancur dalam satu malam hanya karena suudzon manusia." Dari situ Rumi belajar untuk tidak lagi mencari muka di mata manusia. Yang diinginkan hanya kehormatan dari Allah. Itu macam-macam, cara guru mendidik itu macam-macam. Jadi sekali-kali kalau saya mampir ke rumah Yusuf, Ustaz nggak mau makan kalau nggak ada narkoba. Boro-boro belajar di penjara dua-duanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian faqad qara'tu, dan aku berkata alaihi kitaban al-itqan fi ulumil Quran, kitab daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti lil Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, Imam As-Suyuti. Ya, nama kitabnya Al-Itqan fi ulumil Quran. Ini kitab andalan Gus Baha tuh.
Gus Baha itu kan ahli Quran tuh. Nah, kita rujukan utamanya itu al-itqan fi ulumil Quran ini. Ustaz tadinya mau ngajar, tapi kitab itu kegedean ketebelan. Nah, untuk kelas kita yang ini dulu nih, Said Muhammad ya. Wal walid dan orang tua qara'ahu ala abihi Sayyid Abbas, dan Imam Alawi bapaknya Said Muhammad membaca kitab Itqan ini kepada ayahnya lagi, yaitu Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Wa huwa qara'ahu, dan Abbas membacanya dari siapa? Ala syaikhihi, daripada gurunya. Maaf, syaikhaihi, harusnya ini dua gurunya. Harusnya syaikhaini hi, tapi dibuang nunnya, karena kalau musanna diidhofahkan maka harus dibuang nunnya. Sebentar sedikit-sedikit masukin nahunya ya, biar kamu terbiasa. Ala syaikhaihi Asy-Syaikh Muhammad Abid Mufti Al-Malikiyah di Makkah Al-Mukarramah. Ya, jadi kakek beliau itu belajar kepada Syekh Muhammad Abid Mufti. Yang kedua juga kepada Sayyid Abi Bakar Syatta. Abu Bakar Syatta nanti sanad ilmunya tuh kepada Gus Bah, kepada Sayyidina Maimun Zubair. Ya, Sayyid Abu Bakar Syatta. Ini pengarang kitab I'anatul Talibin. Nah, kitab fikih Syafi'i. Ya, itu ini pengarangnya, Syekh Abu Bakar Syatta. Dan beliau berdua, maaf, Sayyid Abu Bakar Syatta Al-Makki an Syaikhihima. Sayyid Abu Bakar Syatta dari guru keduanya itu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan ini ulama Mekah yang disembelih oleh Wahabi. Ini sejarah, saya sudah sampaikan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah mufti Mekah bermadzhab Syafi'i yang disembelih oleh Wahabi dan dikafirkan oleh kelompok itu karena apa? Karena tidak mau ikut pendapat mereka. Jadi dulu itu sampai sembelih-sembelih. Ini Zaini Dahlan ini seangkatan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Syekh Nawawi Bantani, Zaini Dahlan, dan merupakan guru daripada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ya, ulama Minang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mufti al-balad al-haram an syaikhihi Asy-Syaikh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Dimyat itu dari daerah Mesir. Ada kampung namanya Dimyat. Suyuti itu dari kata Asyut, Mesir juga. Ya, jadi Abuya Dimyati katanya. Dimyati maksudnya ulama Dimyat, asal dari Mesir. Dimyat nama daerahnya. Ya, seperti siapa lagi? Syirbini itu nama Mesir, daerah Mesir. Ar-Ramli itu dari Mesir juga. Jadi banyak sekali ulama dari Mesir itu yang di kita jadi nama nisbah daerahnya. Kan ada di sini Haji Ramli, Abuya Dimyati, betul? Ya, itu nama-nama kampung di Mesir itu. Suyuti ada. Nah, kamu nanti kalau lulus dari sini digelari Syekh Yusuf Al-Karanggoti. Wow. Insya Allah. Jangan Karanggoti, yang lebih keren Kenling Barokah ya. Al-Barokati. Gagah kan? Yusuf mana? Yusuf Al-Barokati. Kemudian Zaid Utsman Hasan Dimyati an Syaikhi Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Bin Hijazi Asy-Syarqawi juga sama dari sana tuh. An Syamsi, dari gurunya juga Syekh Syamsi Muhammad ibni Salim Al-Hafani. An Syekh Muhammad ibni Muhammad Al-Budayri. An Syekh Abil Dhiya Ali ibni Ali Asy-Shibramalisi. An Syekh Ali Al-Halabi, Halab Aleppo, Suriah Halab. An Syekh Ali Az-Zayyadi. An Sayyid Yusuf Al-Armayuni an Al-Hafidz Jalal Asyuti. Ini sanad Sayyid Muhammad bin Ala Al-Maliki kepada Syekh Jalal Asyuti, pengarang kitab Itqan fi Ulumil Quran. Atau kalau kamu pernah dengar tafsir Jalalain. Nah, Jalalain itu maksudnya dua Jalal yang menulis. Nah, Jalal kita kan lagi di Mesir ya. Nah, ada Jalaluddin Al-Mahalli sama muridnya Jalaluddin Asyuti. Jalaluddin Al-Mahalli menulis buku tafsir, di pertengahan beliau wafat, dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin Asyuti. Maka dinamai tafsir itu tafsir Jalalain. Kalau kita tafsirnya tafsir jalan lain. Ya, tafsir terjemah Depak itu jalan lain namanya itu. Nggak bisa kita menerjemahkan Quran pakai terjemah Depak, nggak boleh ya. Harus pakai ilmu. Nah, ini ilmu Qurannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah fi ulumil Quran allati huwa mustalahu tafsir. Fan Ustaz Syamsul Syekhna an taqra law samah.
مقدمة قال المؤلف في كتابه مقدمة في علوم القرآن التي هي مصطلح التفسير. اعلم أنه لا بد من معرفة مصطلح التفسير قبل قراءة التفسير ليكون الإنسان على بصيرة تامة منه فيعرف. I'lam, ketahuilah. Annahu la budda, bahwasanya harus bagi setiap orang yang mau membaca tafsir, sebelum baca tafsir harus baca dulu apa? Ulumul Quran. Agar apa? Agar manusia bisa paham ala basiratin tamatin. Agar dia bisa memandang Quran itu dengan basirah tamah. Ya, pandangan yang utuh, yang komprehensif, tidak setengah-setengah. فيعرف المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وأسباب النزل ويترتب على ذلك فهم معاني الآيات. Sehingga paham dia mana itu ayat makkiyah, ayat madaniyah, apa itu nasakh, apa itu mansukh, dan apa itu asbabun nuzul dari setiap ayat. Wa yatarattab, dan tersusun ala dzalika fahmul ma'anil Quran, yaitu faham tentang makna-makna Al-Quran, pemahaman tentang makna Al-Quran. Jadi utuh, tersusun, punya konstruksi bangunan pikiran. Ya, Ustaz pernah bilang, orang yang ngumpulin ilmu tapi tidak punya manhajul fikri itu seperti orang yang ngumpulin kayu bakar. Banyak dia kumpulin satu pasar keranggot kayu bakarnya, tapi dia bisa gunakan cuma buat dibakar doang. Manfaat atau tidak? Tapi orang yang punya manhajul ilmi, tadrijiyatu manhajul ilmi, itu dia bisa, walaupun kayunya hanya satu kampung ini, tapi ada yang jadi kursi, ada yang jadi meja, ada yang jadi atap, ada yang jadi papan. Manfaat nggak? Sama-sama ngumpulin kayu. Jadi yang penting sekarang bukan hanya mengumpulkan ilmu. Kamu ke pesantren ngapain? Nuntut ilmu kan? Bukan hanya itu yang penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu punya konfigurasi ilmu. Apa? Konfigurasi ilmu atau cara menggunakan ilmu. Itu disebut dengan barokatul ilmi, atau disebut ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini yang penting. Ya, karena kalau hanya hafalan, beo juga hafal, burung beo juga hafal. Ya, anak kecil juga bisa hafal. Yang penting bagaimana kamu rasikhun. Ya Allah. ومن خاض التفسير قبل معرفة مصطلحه كان في حيرة وقل نشاطه وتبسط عليه المقاصد. Wa man khadha tafsir, barang siapa orang yang fokus ya, kepada ilmu tafsir, membaca tafsir qabla ma'rifati mustalahi, tapi dia tidak mengenal tentang istilah-istilahnya, kana fi hairatin, pasti akan dalam kebingungan, dia akan paham dia. Ya, wa qalla nashatuhu wa tabassut alaihi al-maqasid. Wa qalla nashatu, dan akan sangat sedikit dia akan mendapat saripatinya. Wa tabassut alaihi al-maqasid, dan akan gamang ya, dia memahami maqasid, maksud daripada ayat-ayat tersebut. Ya, tidak ajeb. Ibarat orang berdiri itu goyang. Anak kecil 1 tahun baru belajar jalan, lomba lari sama Rahmat. Kira-kira siapa yang kuat? Rahmat kan? Nah, ini Rahmat ini dia sudah tatabut. Tapi kalau anak kecil itu masih tabasut. Tabasut itu tadi masih goyah ya. Belum ajak dia. Dibegal satu, ngejungkel langsung kan? Jangan dibegal, didorong aja jatuh kan? Tapi kalau Rahmat dibegal balik nonjok gitu. Nah, gitu. Sama, orang yang kuat ilmu itu dia akan mudah membalas hujah. Ya, daripada orang kafir dan sebagainya. Ya Allah. معرفة علم التفسير. علم التفسير هو مأخوذ من قولهم فسرت الشيء إذا بينته، وسمي العلم المذكور تفسيرا لأنه يبين القرآن ويوضحه. Ilmu tafsir itu disebut ilmu tafsir diambil dari kalimat orang Arab fasartu syai'. Fasartu syai', fasar itu asalnya gini, fasar itu. Nih. Nah, ini botol, ini penghapus, ini spidol. Nah, ini namanya fassara yufassiru
tafsiran. Mempreteli dan menjelaskan secara rinci. Itu namanya tafsir. Tapi kalau Ustaz cuma ini spidol fungsinya untuk menulis, dibuat dari dalam, ini namanya bayan. Bayan. Nah, ini termasuk muradif, ya, taraduf. Nanti ada di dalam ilmu bahasa Arab itu salah satunya adalah taraduf, yaitu kesamaan kata yang mempunyai makna dan fungsi berbeda. Ya. Sama, maaf, perbedaan kata yang mempunyai makna yang sama tapi mempunyai fungsi yang berbeda. Itu taraduf. Di bahasa Indonesia nggak ada itu. Taraduf itu. Di bahasa kita cuma ada akronim ya, sinonim, terus apa lagi? Contoh, bisa. Bisa itu artinya bisa, saya bisa menulis, artinya kemampuan. Atau bisa ular itu beracun. Maksudnya apa? Racun kan? Bisa di situ, sama-sama bisa. Itu namanya apa? Kalau bahasa kita akronim atau apa? Sinonim kesamaan kan, seperti saya, aku kan. Saya dan aku itu sinonim, sama-sama menunjuk saya. Nah, kalau taraduf itu harus kita buat istilah sendiri tuh bahasa Indonesia. Apa mungkin? Melehet lah. Sulit kan? Ya harus ada, nggak ada padanannya di Indonesia, nggak ada. Contoh Ustaz pernah bilang kan, antara isti'mal, istihlak dan istikhdam. Kalau di Indonesia sama-sama artinya memakai. Kalau bahasa Arab berbeda. Isti'mal memakai yang zahir, istikhdam memakai yang hakiki, istihlak memakai yang terukur. Contoh listrik, pemakaian listrik itu istihlak. Memakai sendal itu isti'mal. Memakai kata, kalimat memakai perasaan namanya istikhdam. Nah itu namanya muradif tuh. Sama ada bayan, ada tafsir, itu muradifnya itu. Fahim dong? Wasumiyal ilmul madkur, dan disebutlah ilmu yang disebut ini namanya tafsiran. Li'annahu yubayyinul Qur'ana wa yuwaddihuhu, karena dia menjelaskan Al-Qur'an, menjabarkan Al-Qur'an dan menjelaskannya, menerangkannya. Ya Allah. Wahidduhu huwa ilmun yabhathu fihi an ahwalil Qur'anil Karim min jihati nuzulihi kamakiyyihi wa كمكيه أو مدنيه ونحوه كسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بالأحكام وغير ذلك. طيب. وحده, had itu apa, ingat? Had itu apa? Ta'rif. Definisi. Inna mabadi'a kulli fannin ashratun. Ingat nggak? Ustaz pernah ngajarin nggak? 10 fan dalam ilmu. Semua ilmu itu ada 10 dasarnya. Mabadi'ul asyarah. Ingat nggak? Ayo buka lagi catatannya. Nah ini santri akhir zaman kan. Dihafal. Itu penting. Inna mabadi'a kulli fannin ashratun al-haddu wal mawdu' thumma tamratu. Terus wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u al-ismul istimdadu hukmush sari'u. Terus lil ba'di iktafa faman daral jami'a haza syarafa. Ingat nggak? Ingat ya, Ustaz pernah ajarin ya? Nah, kalau di sini berarti bukan Ustaz yang belum ngajarin ya, kalian yang belum hafal. Dihafal, dicatat. Ini ada di Ustaz Yusuf. Ya, nanti setelah selesai dicatat, yang lain catat atau kasih catatannya. Yang akhwat ada yang catat? Putri, Yuyun? Belum pernah ya? Mungkin tahun lalu mungkin ya, bisa dijelasin ya sebelum kamu masuk ya. Baik. Ya, fadhal. Nah, alhamdulillah. Kalau tulisan Ustaz Syamsul bagus. Nah, karena senang khot dulu. Setiap pelajaran khot dulu kabur. Jadi jelek tulisan, dan itu penyesalan terbesar. Sampai sekarang jelek tulisannya. Jangan dicontoh ya. Ini penting. Pelajar ilmu harus sebelum pelajari ilmu apapun, mau Quran, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, apapun harus menguasai mabadi'ul asyarah dulu. Mabadi artinya dasar-dasar, asyarah artinya 10 dasar tentang fan ilmu. Ya.
Makanya Sayyid Muhammad menjelaskan hadnya dulu di sini. Hadduhu, definisinya ilmu tafsir itu apa? Huwa ilmun yubhathu fihi an ahwalil Qur'anil Karim min jihati nuzulihi kamakiyhi aw madanihi. Itu tafsir adalah satu ilmu yang dibahas di dalamnya an ahwalil Qur'anil Karim, tentang keadaan ayat-ayat Quran, min jihati nuzulihi, dari sisi nuzulnya, yaitu turunnya, asbabun nuzulnya. Ya, al-haddu, da, bukan zan. Kamakiyihi, seperti makiyihi, maksudnya apakah ini makiyah, au madaniyihi, atau madaniyah, wa nahwihi, atau dan semisalnya, kasanadihi, seperti sanadnya, wa adaihi, wa alfadhihi, dan keadaannya, wa alfadhihi, dan bentuk lafaznya, wa ma'anihi al-muta'alliqah bil ahkam, dan makna-maknanya yang berkaitan dengan hukum-hukum. Contohnya yang sederhana di juz amma. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل Baik, perhatikan kalimatnya ya. Perhatikan tulisannya, tanazzalul. Maaf. Tanaz wa fadlu wa nisbatun wal wadi'u. Tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikah. Masyaallah ya, ini tulisan beliau sama tulisan Ustaz ya, bandingan itu. Bainas sama'i was sumur. Kalau wal ardi itu masih biasa was sumur. Tanazzalul. Kok tanazzalul? Bukan tanazzalal fil madhi, tapi ini fil mudhari. Harusnya kan tatanazzalul. Kenapa di sini tanazzalul? Nah, ini termasuk dibahas oleh ulumul Quran. Kenapa tanazzalul? Karena di situ ada dua tak yang berendengan, satu alasannya. Ya kalau dalam ilmu sharaf nggak ada nih. Nggak ada sighat tanazzalu, itu nggak ada. Adanya tatanazzalu, tanazzala, yatanazzalu, yatanazzalani, yatanazzaluna, tatanazzalu, tatanazzalani, yatanazzal. Nah, ya, tatanazzalu itu bentuk muannas. Kenapa muannas? Karena malaikah itu ada ta'mar butoh, perempuan. Bukan berarti perempuan malaikat itu kelaminnya perempuan, enggak ya? Enggak, tapi secara kalimat dia muannas, perempuan. Tanazzalu, harusnya tatanazzalu. Dihilangkan tak pertama, satu fungsinya karena memang dia sama-sama tak. Yang kedua, dihilangkan kenapa? Kalau di ayat lain dipakai kan? Alladzina yaquluna rabbuna Allah tsummas taqamu tatanazzalu, betul? Ada kan ayatnya kan? Alladzina yaquluna rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kenapa di ayat itu memakai taknya dipakai lagi dua? Kalau di ayat ini tanazzalunya ini menceritakan tentang apa? Lailatul Qadar, dan dihilangkan taknya li ajli sur'atihi li dalalati ala sari'ihi, untuk menunjukkan cepatnya. Jadi saking cepatnya malaikat turun sehingga nyebut turunnya juga, tanazzal itu kan artinya turun. Nyebut turunnya juga cepat dia. Tidak ada tak yang pertama. Seperti di surat Al-Kahfi ya, ayat 80 ke atas itu. Ketika siapa? Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, innaka lan tasti', ya. Ada kan? Lan tasti' ma'iya sabra, gitu kan? Ya, lan tasti'. Asalnya tasti'.
Tastati'. Gini asalnya. Tastati'. Istata'a yastati'u. Tapi karena Musa itu terburu-buru, tidak sabar menghadapi Khidir, maka keterburu-buruan Musa itu disindir oleh Khidir dengan menyebutnya juga innaka lan tastati', dihilangkan ta yang kedua. Ini keindahan balaghah Quran. Jadi Khidir menyindir Musa yang tidak sabar terburu-buru itu dengan nyebutan innaka lan tasti'. Ma'ya sabra. Ya, seperti saya ngomongnya ini buru-buru, sikap kamu Musa ke saya itu buru-buru. Sama, Allah ingin menggambarkan saking cepatnya turunnya malaikat memberikan rahmat kepada kita di Lailatul Qadar, sehingga cara menyebutkannya pun cepat. Maka disebutlah tanazzalul malaikatu war-ruh. Sedikit mengerti, indah nggak Al-Quran? Indah. Jadi orang yang punya ilmu baca Al-Quran dengan orang awam baca Al-Quran itu nilainya jauh. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ya di surat Mujadalah itu menggambarkan bedanya orang ahli ilmu dengan orang biasa itu seperti apa? Bulan dan gemintang. Bintang itu banyak atau sedikit? Kecil atau besar? Kelihatannya kecil kan? Bulan ada berapa? Tapi besar. Jadi perbandingannya seperti itu. Iktafa alif maqsurah. Iktafa yaktafi iktifaan. Ini mundur sedikit lagi. Ya. Waktu SMP itu lihat tukang beca depan sekolah itu diwawancara. Jadi dia melihat orang mati di rumahnya. Langganan dia biasa dijemput kantor, meninggal wafat di rumah. Ketokin gak buka-buka dan dia ditanya sama reporter itu, Pak, gimana kejadiannya kronologisnya? Apa itu kronologis? Ceritanya Pak, jadi kita aneh mancing, sayanya masuk rumah, pas tak gedor, orang semaur. Ada yang terjemah? Enggak jawab. Pas saya dobrak, orangnya ngejengkangkang. Ngejengkangkang dobrak. Lah kita yang ngedenger ketawa kan. Orangnya ngejengkangkang gitu. Ini hati-hati nih ya. Di ini nih coba nih. Bahaya nih. Kalau Ustaz masih mending anak muda. Masih di Lukman sama Ustaz Selamat kan bahaya tuh. Nah, nggak boleh. Dikasih halang di sini. Itu had ya. Nah, yuk kita nazam. Sebelum ditulis nanti tulis yang terakhir. Kita nazam dulu. Ya, udah habis waktu. Innama badi'a kulli fannin ashratun al-haddu wal-mawdu'u thumma thamratu wa fadluhu wa nisbatun wal-wadi'u al-ismul isim dadu hukmu syari'i al-masailu wal-ba'du lil-ba'di iktafa faman daral jami'a haza syarafa. Ya nanti dihafal. Minggu depan pertemuan lagi insyaallah sudah hafal semua insya langsung cepat sebutkan yuk. Inna babadi aqul lafadin ashratun al-had wal mawdu' thumma thamratu wal isbatun wal fadluhu wal wadi'u al-ismul istindadu hukmu syari'i al-mas'il wal ba'du li ba'di iktafa faman dalu jami' hadis syaraf sampai udah nggak bisa gerak tuh mulutnya, disuruh stop terus. Itu udah namanya zahril ghaib, zahril qalb, hafal di luar kepala, betul-betul sudah nempel ya insya Allah. Jadi nanti pas hafalatul tahrij wisuda kelulusan di tesnya itu langsung masyayikh sebutkan udkur mabadil asyarah, jawab sama Hasan langsung. Apa itu qawaidul asasiyah fil Quran? Apa itu ta'rifnya? Apa itu mawdu'nya? Siapa itu al-wadi penemunya? Siapa itu? Terus jawab lancar. Masya Allah. Langsung syekh dari Mekah
Hasan, kamu saya beri beasiswa ke Ummul Qura gratis. Dan saya nikahkan kamu dengan putri saya. Namanya Jamaluddin. Brewok kamu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan silakan, 5 menit. 5 daqaik, tafadhal. Ya. Hal min sa'il? Sony? Bisa rajin Sony. Ya. Ya, silakan. Tentang cerita Rumi, kata gurunya dia itu terdapat kecintaannya terhadap dunia. Apakah memang dia dalam perjalanannya belajar emang benar-benar niatnya itu karena dunia, karena hormat? Tentang Jalaluddin Ar-Rumi yang dididik gurunya, apakah dia mencintai dunia itu apakah karena selama belajarnya niatnya karena dunia? Terkadang orang itu niatnya mukhlis, khalis. Di tengah jalan digoda. Makanya kita selalu minta kekuatan pada Allah, ihdinas siratal. Setiap sholat kan, sehari minimal 17 kali, 17 rakaat. Tunjuki jalan yang lurus, karena banyak godaan. Tadinya lillah karena Allah. Setelah belajar dihormati orang, dipuji orang, diagungkan orang, berubah. Sehingga kalau ngajarnya tidak banyak, jamaahnya nggak mau. Kalau amplopnya tipis, nggak mau. Nah, begitu. Awalnya dia mukhlis lillahi ta'ala kan, lama-lama berubah. Bisa karena di tengah jalan. Bisa memang ada yang orang yang memang dari awal niatnya dunia. Saya enak amat jadi kiai terhormat. Istrinya cantik-cantik, banyak. Rumahnya bagus, dihormatin orang. Ceramah dijemput, dimuliakan, dicium tangan, kan? Niatnya udah dunia. Tapi al-umuru bi khawatimiha. Sesuatu itu dinilai dari akhirnya. Awalnya niat dunia nggak apa-apa. Kata ulama, boleh. Kamu ngaji ini niatnya pengen lulus, niatnya pengen terhormat, pengen ngangkat derajat orang tua, nggak apa-apa. Dunia itu. Tapi nggak apa-apa. Lama-lama juga akan ikhlas. Karena kalau dari awal niat ikhlas sulit. Daripada nunggu niat ikhlas nggak ngaji-ngaji. Kenapa nggak ngaji? Niat saya belum ikhlas, Ustaz. Ikhlas urusan hati. Padahal emang malas nggak mau ngaji. Jadi alasan kan? Nggak boleh. Ngaji aja. Mau niatnya dunia, mau nggak dunia, ngaji aja. Udah. Beramal soleh aja. Ya, Ustaz pernah ngomong kan, sedekah yang diiringi riya itu lebih baik daripada pelit karena ikhlas. Paham? Sedekah walaupun riya itu lebih utama daripada pelit karena ikhlas. Coba, orang dengan alasan takut nggak ikhlas jadi pelit, nggak manfaat kan hartanya. Tapi orang walaupun ria, ini ria, ya memang dia ria pengen dilihat orang, tapi sedekahnya tetap memberi manfaat bagi yang menerimanya, betul? Ria memang dia belum, tapi lama-lama kalau dia terus menerus lama-lama jadi ikhlas. Ya, dan ria atau tidak ria, ikhlas atau ria itu urusan dia dengan Allah. Nahnu nahkumu bidzahir, kata Sayyidina Umar. Kita hanya bisa menilai yang zahir-zahir saja. Kamu nggak bisa nilai hati Ustaz nih ngajar nih ikhlas atau enggak, karena pengen apa. Atau Ustaz nilai hati kalian, nggak bisa. Kamu nih ikhlas atau enggak ngaji di sini, nggak bisa. Ustaz nggak tahu. Tapi Ustaz bisa melihat indikasinya. Ustaz nggak bisa lihat listrik, tapi Ustaz bisa tahu kalau mikrofon bunyi berarti ada listrik. Santri yang ikhlas itu kelihatan, cirinya kelihatan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang lain silakan. Ya, ada lagi? Muhammad Allah Al-Munir. Rabbi infa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna
لنا في ديننا توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم أن ترزقنا الوسيع وأن ترزقنا الأمان. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. PR-nya hafalkan mabadiul